Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Gun Gunawan. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar mengenai yang pertama, pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Selanjutnya nanti kita juga akan belajar mengenai bagaimana teknik, alat-alat, dan bahan-bahan dalam pembuatan patung. Selamat mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Agar kalian lebih paham, ayo kita pelajari lebih lanjut. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Letak Indonesia di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis terdapat dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Bagaimana keadaan iklim yang berada di negara-negara tetangga Indonesia, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Seperti halnya Indonesia, Asia Tenggara beriklim tropis. Wilayah yang beriklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan juga udara yang panas. Di wilayah yang memiliki iklim tropis, terdapat hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Flora adalah kelompok tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah kelompok hewan. Hutan tropis yang memiliki banyak flora dan juga fauna menghasilkan beberapa hasil hutan. Di antaranya ada kayu dan ada rotan. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Wilayah laut sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Adapun manfaat sumber daya laut, yang pertama adalah sebagai sumber ikan dan juga akan menghasilkan hasil-hasil laut yang lainnya. Yang kedua, laut juga digunakan sebagai sarana transportasi. Yang ketiga, keindahan laut bisa dimanfaatkan untuk wisata laut. Yang keempat, laut bisa juga untuk dimanfaatkan sebagai pertambangan minyak dan gas bumi. Penduduk di kawasan pesisir atau di wilayah pantai mengembangkan kegiatan perikanan tangkap. Di antaranya budidaya udang galah, ikan cakalang, dan ikan tuna. Laut sebagai sarana transportasi banyak digunakan untuk berbagai kegiatan perdagangan. Seperti halnya Pelabuhan Selat Malaka, ini sangat ramai karena Pelabuhan Selat Malaka berada di jalur perdagangan dunia. Selain Pelabuhan Selat Malaka, di Asia Tenggara juga terdapat pelabuhan kargo. Pelabuhan kargo terbesar di dunia ada di negara Singapura.
Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Sebelum kita mempelajari tentang kondisi geografis, mari kita pahami dulu apa itu letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Kondisi geografis sebuah negara mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut. Letak astronomis Asia Tenggara. Letak astronomis Asia Tenggara dapat kita gambarkan pada peta sebagai berikut. Letak astronomis Asia Tenggara berada di 11 derajat lintang selatan dan 28 derajat lintang utara. Berdasarkan garis bujurnya, letak astronomis Asia Tenggara berada di 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya beriklim tropis. Wilayah yang beriklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di wilayah Asia Tenggara, hanya Myanmar lah negara yang beriklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis akan terdapat 3 musim. Di antaranya musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Wilayah tropis sangat cocok untuk tanaman pangan. Contohnya adalah tanaman padi. Padi banyak dibudidayakan di negara-negara ASEAN. Di antaranya ada Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Selain budidaya padi, wilayah tropis banyak ditumbuhi oleh makanan bagi ternak. Oleh karena itu, banyak hewan ternak berkembang biak dengan baik karena tersedia banyak makanan. Iklim tropis akan membentuk hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri: 1. Jarak antar pohon rapat. 2. Memiliki daun yang lebat. 3. Hijau sepanjang tahun. 4. Jenis tumbuhan beraneka ragam. Kita tahu bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Karena hutan menghasilkan oksigen dan menyerap banyak karbon dioksida. Tentunya hal ini sangat baik untuk pernafasan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Hutan banyak menghasilkan hasil hutan. Di antaranya ada kayu dan rotan. Kayu dan rotan sering digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Selain hutan, bentuk geografis Asia Tenggara adalah berupa lautan. Namun, ada satu negara di wilayah Asia Tenggara yang tidak memiliki lautan. Negara tersebut adalah negara Laos. Karena letaknya yang dikelilingi oleh negara-negara di Asia Tenggara lainnya, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Sehingga
Laos tidak memiliki lautan. Hasil hutan yang berupa kayu banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kayu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan patung. Mari kita pelajari tentang alat dan teknik serta bahan-bahan untuk membuat patung. Alat membuat patung diantaranya: 1. Pahat. Yang kedua, palu. Yang ketiga, kucir. Alat membuat patung yang keempat ada sendok adonan. Yang kelima, tang. Yang keenam, meja putar. Yang ketujuh, cetakan. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang teknik membuat patung. Teknik yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat yaitu teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Bahan yang sering digunakan untuk membuat patung dengan teknik pahat ini diantaranya ada kayu dan batu. Kemudian alat yang digunakan ada pahat, kikir, pasah, dan amplas. Teknik kedua membuat patung adalah dengan menggunakan teknik pucir. Teknik pucir adalah teknik membuat patung dengan cara menambah, mengurangi, dan menekan bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam teknik pucir menggunakan bahan yang lunak, seperti halnya plastisin dan tanah liat. Alat yang digunakan dalam pembuatan teknik patung pucir ada alat pucir, kayu, dan kawat. Teknik yang ketiga adalah teknik membuat patung dengan cara cetak. Teknik cetak terdapat dua macam cara. Yang pertama cetak, yang kedua cetak tuang. Cara membuat patung dengan teknik cetak adalah dengan memasukkan bahan lunak atau bahan sedang ke dalam cetakan. Cetakan dalam membuat teknik patung cetak ada yang hanya satu sisi dan ada yang dua sisi simetris. Teknik cetak tuang adalah teknik membuat patung dengan mencairkan bahan, lalu dituangkan dalam cetakan. Bahan yang digunakan ada semen, fiberglass, perunggu, dan emas. Teknik membuat patung dengan konstruksi. Teknik membuat patung dengan konstruksi dilakukan dengan cara merangkai dan menyambung bahan berupa logam atau besi dengan las. Yang kelima, teknik membuat patung dengan teknik merangkai. Dalam pembuatan patung dengan teknik merangkai dilakukan dengan merangkai berbagai macam bahan.
Bahan-bahan tersebut bisa berupa kaleng bekas atau botol bekas yang dirangkai menyerupai bentuk-bentuk hewan ataupun bentuk lainnya. Demikian anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Agar lebih memahami, silakan kerjakan latihan-latihan yang ada di buku lembar kerja kalian. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa untuk like and subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.